warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran atau belajar bersama hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan siapa yang mau berdoa? Oh, Ica apa? Ayo saling tunjuk. Ya, Java siapa? Java ya? Java yang mimpin. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. ya doa enggak? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa. Hari ini nggak lengkap ya? Kan harusnya 5, yang 1 Ilham sakit nggak berangkat. Sehat nggak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Yang nggak berangkat 1 sakit, semoga teman kalian yang nggak berangkat bisa segera sembuh, diberikan kesembuhan oleh Allah agar bisa belajar bersama kita di kemudian hari. Nah, kali ini kita akan belajar di subtema 3. Sudah buka? Sudah. Nah, subtema 3 itu bunyinya apa ya? Tentang apa? Iya, mengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, kali ini kita itu akan belajar mengenai pengaruh kalor terhadap kehidupan. Lebih spesifiknya kita akan belajar tentang benda-benda yang dapat menghantarkan panas dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas melalui percobaan. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan. Nanti mana benda yang bisa menghantarkan panas itu mana, benda yang tidak bisa menghantarkan panas itu mana. Nanti kita akan cari lewat percobaan. Paham? Nah, nanti untuk alat percobaannya guru udah siapin. Nah, udah pakai masker semua ya. Nah, kemana-mana tetap harus pakai masker ya, untuk mencegah corona. Terapkan 3M. Apa 3M? Cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Sekarang jadi 4M. Jadinya apa yang satu? Menjauhi kerumun. Iya, jadi nggak boleh berkerumun gitu ya. Sekarang coba Bu Guru ada teks percakapan. Nanti dibaca ya, Tantri sama Ica ya, Mbak Ica dibaca ya. Ya kan, diberikan informasi melalui situs-situsnya. Tips itu memasak. Tolong ambilkan sepertiga kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah ini masukkan ke dalam masakan itu tadi ya lainnya. Baik Bu, ngomong-ngomong mau apa? Iya, yang bahannya dari apa tadi? Logam. Yang bahannya dari logam dan satunya kayu. Iya, nah kalau yang mau dipakai itu yang mana? Yang tadi? Yang spatula kayu. Karena apa? Tidak. Iya, tidak menyalurkan panas, tidak menghantarkan. Iya, jadi kalau buat ngaduk sayur yang udah panas mendidih itu, spatula kayunya panasnya tidak ikut ke atas yang bisa pegang. Tapi kalau pakai yang logam itu bisa menghantarkan panas. Spatula kayu itu contoh bahan yang merupakan apa? Konduktor atau isolator? Isolator. Karena isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Sedangkan konduktor menghantarkan panas. Udah bisa sedikit, sudah tahu, berarti sudah pernah belajar ya? Sudah. Bukunya dibaca, di buku pasti ada materinya. Sekarang Bu Guru ada ini bacaan tentang bahan konduktor dan bahan isolator. Kalian bisa dibaca dulu ya. Nanti tulis dulu nama, hari tanggalnya gitu. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? Ganti poli dengan kain yang bisa digunakan untuk memegang benda.
jangan buat mainan loh. Jangan buat onar. Loh. Ini ya kan. Kenapa, Mas? Ya kok ora nutup dong, Bang kok pindah gaplong. Apa? Nah, sekarang Bu Guru bagikan soal evaluasinya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri, bukunya ditutup. Tadi kan udah belajar. Udah belajar apa aja? Yang pertama tadi tentang ide pokok dan kata penting. Kata penting membuat kalimat. Kalau namanya kata penting itu berarti hanya satu kata yang penting dalam paragraf itu. Terus kalau ide pokok biasanya ada di awal paragraf, terus tengah paragraf, terus akhir paragraf. Iya, biasanya satu kalimat ya. Kalau ide pokok bisa buat kalimat. Kalau membuat kalimat, coba buatkan kalimat dari satu kata panas. Siapa yang bisa? Panas matahari. Panas itu hanya satu kata. Yang lain satu kalimat. Matahari bisa mengeringkan pakaian. Iya, panas matahari bisa mengeringkan pakaian. Yang Putri. Satu dari kata panas. Apa? Panas. Matahari juga bisa mengeringkan Iya. Ikan bisa mengeringkan ikan. Bisa jadi ikan asin ya. Terus selanjutnya kita udah belajar tentang bahan konduktor. Kalau konduktor tadi berdasarkan percobaan, konduktor itu apa? Bahan yang apa? Yang dapat apa? Menghantarkan panas dengan baik. Contohnya apa tadi? Besi. Terus apa lagi? Logam. Terus tadi apa prakteknya? Aluminium. Prakteknya apa? Buat makan itu apa? Sendok sama ya, dan lain sebagainya ada ya. Isolator artinya apa? Benda yang tidak menghantarkan yang merupakan benda yang Tidak dapat tidak dapat atau sulit menghantarkan panas. Contohnya kain, membakar tisu, terus plastik, terus Kayu. kayu. Iya, saya pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyalakan waktunya buat belajar bersama di sini. Semoga ilmu yang kita dapat dari belajar hari ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupakan juga belajar. Pembelajaran pada kursi yang kali ini kita berdoa untuk bersama dari kursi masing-masing juga dalam hati ya. Doa dimulai. Selesai. Selamat siang. Ya, makanya tadi saya sudah bilang yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Untuk itu sekali lagi apabila nanti dalam saya mengkritisi atau mengoreksi daripada kerjanya dengan kemarin, praktekannya yang kemarin dalam rangka menghadapi siswa, itu apabila ada yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya sebetulnya mohon maaf. Budia yang saya hormati, untuk praktek panjenengan kemarin dalam rangka PTM pertemuan tatap muka itu yang jelas karena sekarang musimnya atau sedang ada wabah corona, itu memang tidak boleh tatap muka secara langsung dalam jumlah siswa yang cukup banyak. Untuk itu sudah betul apa yang panjenengan lakukan, yaitu dibuat dua kelompok yang masing-masing kelompok tidak terlalu banyak sehingga apa yang menjadi protes dari pemerintah itu panjenengan sudah laksanakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan perlu saya sampaikan ke panjenengan dalam panjenengan mengajar kemarin atau tadi, panjenengan itu dari awal itu sudah sangat bagus, sudah mengenal baik itu dalam pembukaan, dalam memulai pembelajaran dan lain sebagainya. Terus inti itu saya kira untuk pembukaan sudah bagus lah.
Yang kedua kalinya sebelum ke materi tadi dengan juga kurang apa istilahnya mengarah pada tujuan. Ya, tujuan belajar kira untuk koreksi lah, untuk refleksi panjenengan itu. Yang ketiga, panjenengan perlu memberi contoh yang konkret. Panjenengan sudah, tapi benda-bendanya kurang begitu kayaknya, sehingga perhatian siswa terhadap penjelasan panjenengan kurang menarik gitu. Terus selanjutnya ini adalah kegiatan inti ya, kegiatan inti panjenengan sudah sangat bagus. Setelah panjenengan memberikan materi, siswa langsung disuruh mengerjakan soal-soal atau mengerjakan evaluasi, dan panjenengan sudah untuk satu persatu, itu sudah sangat bagus. Terus selanjutnya panjenengan juga sudah mengarahkan siswa untuk lebih tekun belajar. Berarti panjenengan sudah memberi pesan kepada siswa dalam kegiatan selanjutnya untuk lebih tekun belajar, sehingga pada pembelajaran selanjutnya siswa akan lebih menguasai, lebih siap, lebih tertarik. Kalau perlu panjenengan anak-anak disuruh membawa alat peraga sendiri nggak masalah. Ya, disuruh membawa alat peraga sendiri dengan kelompoknya masing-masing. Gitu. Dan selanjutnya panjenengan sudah membuat rangkuman. Sudah bagus, ini sudah bagus. Tolong dilanjutkan hal-hal yang sudah bagus, yang tadi saya koreksi, yang belum baik itu sebagai refleksi lah ditingkatkan bagi panjenengan sehingga kedepannya akan lebih meningkat. Terus selanjutnya siswa sudah disuruh merangkum daripada materi tersebut. Itu memang pada kegiatan akhir kan ada memang seperti itu, tingkatkan kinerja panjenengan terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kemarin sudah bagus dipertahankan, yang kemarin belum bagus diperbaiki sebagai acuan panjenengan dalam melaksanakan tugas tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Firca Hiskia. Saya siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kaligowong. Kesan saya terhadap pembelajaran yang dilakukan Budiah itu menyenangkan, tidak membuat bosan. Karena Budiah orangnya baik banget. Budiah juga ceria, jadi siswanya tidak bosan saat belajar bersama Budiah. Pesan buat Bu Guru, semoga pembelajaran dengan Bu Guru berkunjung ke rumah dapat berjalan terus selama ada COVID, karena bisa mempermudah saya dalam hal belajar. Terima kasih Budiah telah mengajari kami dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Walau kami siswanya agak usil, Budiah masih sabar. Saya mohon Budiah jangan bosan-bosan ya mengajar kami. Kami tidak mau kehilangan Bu Guru cantik dan baik seperti Budiah. Semangat Budiah.